Kenalin ini Kento, pemilik karakter terkuat di game dan streamer paling populer di Mujindiverse dengan julukan legendaris, King. Semua orang gila nonton, dia bantai bos terakhir dan beresindungan paling ngeri di server. Tapi pas hari dia mau pamer muka ke fans, adiknya si Raito Jinguji malah matiin stream. Gebukin dia, dan ngaku udah beli akun itu biar bisa sok keren jadi si King baru di depan kamera. Tiba-tiba aja, Kento kehilangan semua ketenaran yang dia bangun dari nol, dan dipaksa nonton adiknya dipuji-puji di TV seolah dia si jenius aslinya. Setelah sempat depresi berjam-jam, dia bangkit buat bikin perhitungan dan bersumpah bakal hancurin adiknya, meski sekarang tanpa akun dan tanpa modal. Dia nekat ngutang 25.000 buat beli kapsul VR baru. Kento masuk ke game, bikin avatar baru bernama Shadow, dan menetapkan 2 misi utama, cari duit cepat, dan habisi si Raito. Nah, kalian tahu kan rekor tutorial menara itu punya siapa? Ya, punya si King. Biarpun pakai karakter baru dengan status serba nol, Kento masih punya semua ilmu sepul dari masa kejayaannya. Begitu waktu dimulai, dia langsung babat habis setiap lantai tanpa keringat. Setiap lantai yang dia lewati langsung pecah rekor baru. Di lantai 6, level monster makin tinggi, tapi bukan masalah besar buat dia, yang langsung melempar belati tepat ke tenggorokan goblin. Ada anjing malang yang mau balas dendam, tapi langsung ditebas mati tanpa keringat. Baru 2 menit jalan, dia udah meluncur ke lantai 7, Shadow bener-bener gak bisa dihentikan, nanjak terus ke lantai 9, 10, sampai ketemu bos terakhir. Monster jelek ini level 12, beda jauh sama dia yang masih level 1. Biarpun begitu, karakter utama kita gak gentar, dan langsung menerjang maju bermodalkan skill murni, si monster dibuat linglung. Pas melihat ada celah, dia langsung tancapkan belati tepat di dahi monster itu, dan menyelesaikan dunia tutorial. Begitu lihat papan peringkat, namanya nangkring di urutan pertama, resmi memecahkan rekor dunia. Tapi disinilah, tantangan aslinya dimulai karena misi rahasia mendadak terbuka. Pas menengadai, dia melihat bayangan monster terbang, dan sempat kaget, karena sadar akunnya masih baru. Apalagi mengalahkan bos level 50 ini, bakal susah setengah mati. Karakter utama kita menatap tajam, menggenggam belatinya erat-erat, dan langsung menerjang maju. Si naga cuma terbang berputar, sambil menyembulkan api dari atas. Melihat tumpukan batu, dia langsung lari, melompat tinggi, dan menebas naga itu tanpa ampun. Sisa waktu cuma 1 menit, jadi dia coba segala cara buat melukai si naga, tapi semua serangannya gak mempan. Pas jatuh ke leher naga, dia melihat ada batu yang jadi titik kelemahannya. Tanpa buang waktu, dia angkat belati, dan menusuk batu itu, sampai pecah terbelah 2. Naga itu mulai hancur berkeping-keping dan kalah telak. Dalam waktu 14 menit 59 detik, dia mencetak rekor baru, di misi rahasia. Hadiahnya adalah peti sihir berisi pedang legendaris bernama Coro yang statusnya benar-benar curang. Selain termasuk pedang langka, dia juga punya kesadaran sendiri, dan bisa bicara, bikin pedang ini jadi senjata paling curang di game. Gak pakai lama, dia sampai di desa awal. Pas dia bilang gak nyangka pedang legendaris ini ada di sana, si pedang langsung memotong omongannya. Tapi setelah dipikir-pikir, biarpun status itemnya rendah, pedang ini tetap kelas legendaris yang harganya mahal banget. Coro menyuruh si bocah buat berhenti mikirin duit dan pamer, kalau dia adalah pedang terbaik di dunia. Lalu, kita berpindah ke hutan awal. Shadow udah siap buat naik level, dan berburu item langka demi dapat cuan cepat. Gak lama kemudian, kita melihat dia membantai goblin selagi si pedang mengelong, agar dia berhenti menebas monster lemah gak berguna. Sadar kalau levelnya udah naik ke 4, si karakter utama berniat masukin poin kekelincahan. Tapi pas buka panen dia kaget, karena status si pedang ikutan naik. Coro menjelaskan, kalau kemampuannya bisa bikin dia ikut tumbuh seiring perkembangan pemiliknya. Penasaran, si bocah nanya soal status lainnya, tapi si pedang gak tahu. Tiba-tiba, Shadow mendengar suara orang lain, dan langsung sadar ada 7 orang mendekat. Terlihat sekelompok pemain berterima kasih pada Sudi yang tersenyum ramah sambil bilang tugasnya memang membimbing pemula. Tapi si karakter utama curiga, biarpun dia merasakan ada 7 hawa keberadaan, dia cuma melihat 4 orang, artinya 3 sisanya lagi sembunyi. Si pedang iblis bilang itu hal biasa buat bajingan yang hobi bantai pemain baru. Karena paling gak suka sama orang yang menindas yang lemah, si bocah memutuskan buat ikut campur. Si pedang meledek, kalau dia udah nebak pemiliknya ini pahlawan kesiangan. Membuktikan kalau dia bisa baca pikiran si bocah tiap detik. Melihat kedatangannya,
Sudi bertanya, apa dia pemain baru juga? Nah, di sini seru nih. Pas dia mengiyakan, pemain lain langsung senang. Tapi Shadow memperingatkan, kalau tempat ini gak aman buat pemula. Tiba-tiba dia menangkis serangan pemburu gelap. Bikin si penyerang sadar, kalau bocah ini bukan sembarang nyaumi. Melihat pertarungan itu, pemain lain kebingungan, harus berbuat apa, sambil berteriak. Si bocah menyuruh mereka cepat kabur. Tapi lebih banyak pemburu malah lompat keluar dari semak-semak. Bos Jiang menyerang lagi, membuat si karakter utama sadar masalah ini belum selesai. Salah satu anak nekat maju menyerang, tapi sebelum sempat ditolong, anak itu langsung kena tebasan fatal. Shadow dibuat terkejut. Lalu muncul pesan sistem, kalau anak itu gak bisa login selama 24 jam. Para pemburu mulai mengepung para gadis sambil mengejek, kalau mereka bakal segera menyusul temannya. Sambil mengejek, si bos bilang dia bakal santai aja sambil fokus bertahan. Tergiur tumpukan uang, salah satu pembunuh nyeletuk, kalau ini semua berkat bantuan si King. Lalu buru-buru minta maaf karena kelepasan. Seketika, Sudi menyadari aura si cowok bertudung berubah total dan mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan. Si bocah menyuruh bajingan itu mengulangi ucapannya dan menjelaskan apa hubungannya dengan si King. Si pemburu berkilah gak tahu apa-apa, tapi sebelum sempat mengelak, kepalanya sudah ditebas putus. Dengan mata menyala amarah, si karakter utama bilang dia sering dengar nama itu dan menuntut kejujuran. Toro bertanya apa yang terjadi dan kenapa si bocah gak mau dengar ucapannya, sadar kalau pemiliknya dikuasai amarah murni. Si pedang mencoba menenangkannya, karena dia tahu rasanya kehilangan kendali. Pemberitahuan sistem muncul menyatakan medan duel penghapusan akun telah aktif dan target bakal dilenyapkan selamanya. Melihat kekuatan ngeri si karakter utama, bos pemburu bayaran langsung ketakutan setengah mati. Pemain yang tadi tewas mendadak muncul lagi dan lari ketakutan dari cakar bayangan, tapi dia tertangkap, dan meski sempat memohon ampun, dia langsung terseret masuk ke jurang kegelapan. Keringat dingin bercucuran. Sudi benar-benar gak paham situasi ini, bingung tangan apa itu, dan kenapa jasad temannya gak menghilang seperti biasa. Shadow menyuruhnya berhenti gemetaran, karena perburuan baru saja dimulai. Sambil membatin, si pembunuh bayaran yakin ini bukan dunia Yggdrasil yang dia kenal. Berdiri berhadapan dengan lawan, si karakter utama menuntut penjelasan siapa yang menyuruh mereka membantai para pemula. Sambil berteriak ketakutan, si pembunuh mengaku cuma melaksanakan perintah King dan itu bukan salahnya. Dirasuki murka, si bocah menghujani serangan membabi buta sambil berteriak bertanya kenapa mereka tega melakukannya. Sementara Sudi menangis histeris. Sambil mendaratkan tebasan maut terakhir, si karakter utama menyuruhnya mati saja, begitu target lenyap. Medan duel penghapusan akun langsung dinonaktifkan. Melihat si bocah tampak lemas, salah satu gadis bertanya keadaannya sambil berterima kasih, karena sudah diselamatkan. Kento bilang itu bukan masalah besar, tapi pemain bertopi membantah, dan menyebut gaya bertarungnya mirip sekali dengan si King legendaris. Shadow memutuskan buat menjauh dan duduk istirahat cemas. Toro bertanya apa dia baik-baik saja, tapi si bocah gak menjawab dan malah balik bertanya medan kekuatan, apa yang tadi aktif. Merasakan tekanan berat, si pedang meminta pemiliknya menahan nafsu membunuh, karena data memorinya dilindungi sistem, dan dia cuma tahu kalau medan duel itu adalah tempat pemain mempertaruhkan akun mereka. Jadi, tangan raksasa tadi disebut tangan Tuhan, yang bertugas menelan seluruh info akun pemain, membuat mereka gak bisa reinkarnasi karena data tersebut dianggap sebagai jiwa asli mereka. Sambil merenung, Towok kita berbisik, kalau skill itu benar-benar gak masuk akal kekuatannya. Dia mendadak sadar kalau dia baru saja melakukan hal kejam yang sama seperti Rito. Si pedang menjelaskan kalau emosi si bocah memicu error pada sistem perlindungan dan penciptanya dulu ikut merancang game ini, tapi dipecat. Hal terakhir yang dirasakannya sebelum diprogram ulang hanyalah rasa sakit luar biasa. Sambil berdiri, si bos bilang itu bagus, karena dia udah bersumpah bakal balas endam ke King dan percaya cerita tadi. Dia langsung ngecek barang rampasannya, tapi Kuro menyadari tangan kirinya gemetar dan memilih pura-pura gak lihat. Gawat juga, berbekal gelang elan, tonik serigala hitam, dan belati taring beracun, Shadow merasa jarahannya lumayan oke. Sisa barangnya bakal langsung dia lelang. Begitu ditanya apa dia semiskin itu, dia menjawab kalau targetnya cuma bisa dicapai dengan mengalahkan monster langkan. Kita lalu beralih ke jalanan sunyi. Setelah berjalan cukup jauh, Kuro mulai curiga kalau tuannya ini tersesat. Dia menyangkalnya dengan tegas,
si bos bilang setelah melewati labirin kamuflase ini, mereka bakal sampai di markas NPC mirip manusia yang infonya sangat berguna buat cari monster langka. Pedang itu mengejaknya jomblo, si bos mengaku terbiasa solo player, tapi langsung mengalihkan obrolan begitu mencium bau asap menyengat. Sakit banget, sambil memikirkan saudaranya, dia merasa tak berdaya. Dia tahu ada hal penting yang hancur, dan sekarang harus mencari tahu dalam semuanya. Berjalan melewati desa membara, dia mendengar tangisan Rin meminta tolong. Shadow langsung sigap menarik NPC kecil itu sebelum reruntuhan runtuh sepenuhnya. Dia segera mengambil ramuan penyembur. Tapi begitu si bocah membuka mata, dia langsung berteriak ketakutan sambil bertanya dengan gemetar, apakah dia suruhan raja? Ternyata segerombolan orang asing menculik semua orang dewasa atas perintah raja. Saat ditanya keadaannya, Shadow bilang dia baik-baik saja dan meminta Kuro bersiap membantai para pelaku di balik tragedi ini. Di depan sana, terlihat sekelompok pria jahat sedang menyiksa seorang warga desa. Tiba-tiba si bos muncul di belakang salah satu bandit dan melayangkan tebasan mematikan. Lucu sil, pedang iblis mengejek kalau belati itu susah dipakai saat dituduh cemburu. Dia mengelak dan bilang kalau dia cuma benci bentuk belati itu. Setelah membantai hampir semua bandit, Kento mengaku butuh latihan ekstra agar bisa menggunakan senjata barunya saat situasi benar-benar terdesak nanti. Pemimpin bandit mengeluh karena tawanannya terlalu bising untuk ukuran NPC pemberi informasi yang tugasnya cuma bicara kesal. Dia berniat langsung menebasnya, tapi sebelum itu terjadi, kepala anak buahnya justru terpenggal duluan. Usai menumbangkan sang kapten, si bos mengejek gerakannya yang sangat lamban. Dia lalu mendekati pria di tanah dan bertanya keadaannya. Pria itu sangat berterima kasih. Begitu mendengar kabar Rin, dia memohon agar Shadow memimpin warga. Karena ketua mereka juga ditawan, si bos pun langsung setuju. Kalian bisa lihat betapa paniknya Kuro yang meminta tuannya tenang biar skill arahnya gak aktif lagi. Tapi dia langsung maju menyapu bersih semua musuh tanpa ampun. Hanya tersisa 4 bandit yang panik setengah mati di tempat itu. Tiba-tiba, seorang musuh muncul sambil menyandera ayah Rin dan menyuruh si bos diam tidak bergerak sedikit pun. Meski terkepung, si bos mengabaikan permohonan pedangnya untuk tetap tenang dan bersumpah akan membantai mereka semua. Bandit itu menantangnya meletakkan senjata jika ingin selamat. Diam, sambil menyuruh bandit itu bungkam, si bos langsung mengaktifkan medan eksplosi akun yang membuat semua musuh panik. Pria bertopeng berhasil menahan tebasan pertama si bos dan menyuruh rekannya segera menghabisi Sandera. Tapi rekannya malah gemetaran karena tidak bisa bergerak akibat efek racun belati. Dengan tatapan mata yang sangat dingin, si bos mengumumkan kalau waktu berburu telah tiba. Ketakutan melihat rekannya tewas mengenaskan. Bandit yang tersisa mengancam akan menghabisi kepala desa. Sambil memamerkan kecepatan gilanya, Sabai melesat menebas musuh tanpa peduli jarak sedikit pun. Setelah tugasnya beres, dia bahkan bisa melihat keajaiban tangan Tuhan bekerja. Tak lama kemudian, si bos memastikan keadaan Daldau. Pria itu terkejut dia tahu namanya, lalu mengajak mereka segera keluar dari sana. Begitu mereka berdua keluar, seorang wanita langsung berlari memeluk suaminya erat-erat. Rin juga memeluk si bos sambil memberikan cincin pembunuh. Tapi Yuba tiba-tiba datang mengejek hadiah remeh itu. Mengejutkan sekali, tetua desa berterima kasih mewakili semua orang dan berjanji akan membantu apa saja. Ucapan terima kasih si bos memicu ingatan masa lalunya. Langsung ke intinya, sang tetua bertanya, apakah dia butuh informasi. Lalu menyerahkan peta berisi lokasi tempat misterius. Shadow terkejut, setengah mati saat tetua menyuruhnya bersiap melakukan perjalanan. Sambil bersalaman, si bos berpamitan dan berterima kasih sebelum Yuba bersikeras mengantarnya ke pintu keluar. Rin memberikan bunga sebagai tanda terima kasih. Hal itu membuat si bos teringat masa lalunya sebagai ksatria, sementara Dalmeo mendoakan keselamatannya. Namun, Qin Chou penasaran kenapa desa mereka sampai diserang sejak awan. Dalmeo pun menjelaskan kalau para tentara bayaran itu mengincar informasi rahasia milik sang tetua. Bahaya datang. Si bos bertanya-tanya, apa rencana licik Rito sebenarnya? Mendadak Kuro memperingatkannya tentang bahaya dan saat berbalik, serangan musuh sudah melesat ke arahnya. Dengan kelincahan tingkat tinggi, dia berhasil menghindari rentetan serangan bertubi-tubi. Meski sempat goyah, dia sigap menangkisnya memakai pedang iblis lalu mengejek serangan diam-diam si cewek yang gagal total. Sambil melompat mundur,
Cewek bermata kuning itu menanyakan identitasnya dengan penuh kecurigaan, sambil bersiap menyerang balik. Si cewek menuntut alasan bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan desa tersembunyi yang sangat rahasia ini. Gila, bentrokan pedang mereka benar-benar seimbang. Di momen ini dia sadar kalau cewek ini punya level kekuatan yang jauh di atas Kroto-Kroto tadi. Dia menendangnya mundur lalu bertanya alasan dia melakukan ini dengan tubuh gemetar karena marah. Si cewek meluapkan dendam temannya dan langsung menyerang kembali. Sambil mengerahkan tenaga, cewek itu mengaku hilang kendali karena amarah. Kato berteriak kalau dia terpaksa membantai komplotan itu demi membela diri. Sombong amat, Doni merasa tak berdaya menghadapi situasi rumit ini. Kuro meragukan peluang menangnya, tapi si bos hanya tersenyum tipis dan menghempaskan musuhnya ke dinding sekuat tenaga. Saat terkapar di tanah, cewek itu heran dengan kecepatan si bos yang mendadak melingkar pesat. Shadow mendekat dan menuntutnya menyerah, tapi dia justru terkejut karena mengenali Kuro. Mendadak Rin melerai dan memegang tangan mereka berdua, meski panik karena berbahaya. Momen inilah yang menyadarkan mereka berdua kalau ada kesalahpahaman yang sangat besar. Ari menyuruhnya menyimpan pedang jika memang ini cuma salah paham. Sambil tersenyum, si bos memintanya minta maaf duluan, tapi tidak ada yang mau mengalah. Mendengar permohonan Rin, si bos akhirnya mengalah demi si kecil. Saat ditanya soal cewek itu, Kuro mengaku lupa, tapi yakin memorinya bakal segera pulih nanti. Sambil meledek Kuro bodoh, dia masih heran bagaimana Ari mengenali pedangnya. Karena tak mendapat jawaban, si bos pamit pergi, sementara Rin memintanya mampir lagi. Bakal seru nih, berjanji akan kembali secepatnya. Si bos pun langsung melangkah pergi. Di dalam hati, Ari bersumpah tidak akan pernah meminta maaf setelah semua perbuatan anak itu. Tapi dia masih penasaran seberapa hebat kekuatannya jika dijadikan sekutu. Di sisi lain, Saba telah sampai di gurun pasir untuk berburu monster langka. Mengingat utang besarnya, dia sadar hidupnya sedang dipertaruhkan. Kuro sempat mengira benda melayang di langit itu serangga, tapi si bos menjelaskan kalau itu kamera. Tiba-tiba dari gurun pasir muncul monster raksasa dengan deretan gigi emas berkilau. Dengan persiapan matang, Kento bersiap memulai penjelasan lengkap soal kura-kura permata. Begitu menyadari tujuannya adalah mengumpulkan bahan alih-alih membantai monster, si pedang berkata kalau itu terdengar sangat menyenangkan. Penonton pun mulai masuk ke siaran langsungnya, membuat Kento tersenyum lebar, karena jujur saja, dia memang sangat menyukai game legendaris ini. Selain kura-kura raksasa, cacing gurun tiba-tiba melesat keluar dari tanah. Dengan fokus penuh, Kento melancarkan serangan pertamanya yang memicu ledakan pasir dahsyat, membuat cacing itu langsung tewas seketika. Salah satu dari 6 penonton bertanya tentang apa yang terjadi, sementara yang lain heboh mengomentari serangan gila itu. Shadow pun langsung bertanya, apakah Koru bisa menyerap monster tersebut. Tapi Koru menjawab bahwa zona pengecualian itu hanya berlaku untuk pertarungan PvP saja. Sambil berterima kasih atas donasi yang masuk, dia memberitahu para penonton kalau dia akan bertarung serius sekarang di dunia nyata. Seorang anak yang tadinya menunggu siaran lain malah memilih menetap di sini. Target berikutnya adalah sekumpulan burung gurun, dan Kento menghindarinya dengan sangat lincah seolah bisa melihat masa depan. Si pedang iblis sampai heran dan bertanya apakah tantangan ini terlalu mudah baginya. Kento hanya menjawab bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia berlari kencang lalu melompat ke udara, dan saat ditanya apakah dia akan mulai mengumpulkan bahan, dia menolak, karena semakin dalam areanya, barang yang dijatuhkan akan semakin langka. Mendengar itu, Koru memutuskan untuk istirahat sejenak. Sambil berbalik arah, Kento berkata bahwa dia masih memiliki satu urusan kecil lagi. Tiba-tiba, monster kaktus menembakkan durinya tanpa ragu, memaksa Kento menggunakan si pedang legendaris untuk menangkis. Si pedang berteriak protes karena itu sangat menyakitkan dan menegaskan dirinya bukanlah tameng. Shadow menjelaskan kalau kaktus memiliki perangkap deteksi, jadi dia akan menghindar sambil menangkis dan meminta bantuan Koru untuk memanjat ke puncak. Setelah diwarnai banyak teriakan kocak, Kento akhirnya berhasil mencapai puncak tempurung kura-kura. Merasa tersinggung, pedang legendaris itu langsung mengomeli sang majikan karena berani memperlakukan senjata pusaka sewenang-wenang. Nah, coba lihat ini. Tiba-tiba seekor griffin level 40 muncul dengan kepakan sayap pembawa badai pasir. Mata Kento langsung membelalak kaget saat monster itu menyerang dengan cakar tajamnya.
menyadari perbedaan level mereka, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Biarpun begitu, dia tetap mengayunkan senjatanya, karena yakin tidak akan kalah. Dalam kecepatan serangan, Koru bertanya, apakah pertarungan sudah selesai? Namun Kento menjawab belum, sambil melayang di udara. Griffin itu mengumpulkan bola api raksasa, lalu melemparkannya langsung ke arahnya. Kento berhasil menghindar, sambil menganalisis bahwa Griffin tersebut pasti akan mendarat setelah kehabisan bola api, dan saat itulah momen terbaik untuk menyerang titik lemahnya yang terbuka lebar. Semua rencana berjalan sempurna, dan Shadow mulai mencari titik saraf yang mengarah pada kelemahan fatal musuh. Begitu berhasil menemukannya, dia melemparkan belati beracun tepat di dekat sayap monster burung itu, hingga membuatnya lumpuh seketika. Memanfaatkan celah itu, Kento mendaratkan tebasan maut, hingga monster tersebut musnah. Berbagai donasi dan ucapan selamat pun langsung membanjiri obrolan. Bahkan jumlah penonton siarannya kini meroket sampai 500 orang. Sebelum menutup siaran, Kento mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir dan berjanji akan segera streaming lagi. Dia juga memberitahu bahwa semua item jarahan akan dijual di papan pasar barang langka. Melihat jumlah penontonnya merosot dengan sangat cepat, dia heran tentang apa yang terjadi. Kento langsung emosi begitu tahu kalau si pengkhianat King baru saja memulai siaran langsungnya. Melihat kepanikan tuannya, Koru memintanya tenang dan menanyakan rencana soal aula penyimpanan item. Sadar ada prioritas mendesak di dunia nyata, Kento pun berterima kasih kepada si pedang. Cepat gerak. Si pedang menyuruhnya bergegas sambil penasaran bertanya, siapa King yang membuat Kento tegang tiap kali namanya disebut. Sementara di dunia nyata, Kento menyerahkan uang tebusan ke rentenir yang langsung curiga kalau itu uang haram. Uangnya bersih, kata Kento singkat sambil bertanya apakah dia sudah bebas pergi sekarang. Sang rentenir mengangguk. Semua utang lunas. Di kamarnya yang sepi, Kento memandang keluar jendela, bertanya-tanya apakah adiknya dulu juga merasakan ketakutan yang sama. Kembali ke rumah, Kento langsung membuka situs strategi komunitas Yegraversi. Terungkap bahwa seluruh item langka yang dia kumpulkan kemari terjual jauh lebih mahal dari perkiraan, sehingga semua utang lamanya bisa terlunasi sepenuhnya. Kento memutuskan untuk mengintip siaran langsung King, dan melihat jutaan penonton sangat memuja gaya permainannya. Malam pun tiba, menandai dimulainya misi baru yang penuh dengan ketegangan. Di dalam siaran, King dengan sombong berkata tidak peduli pada orang-orang yang membencinya, dan pergi, karena fokus utamanya hanyalah menyajikan hiburan terbaik bagi para penggemar setianya. Terkejut melihat kekejaman itu, Kento berteriak menyuruh King berhenti meskipun tahu itu sia-sia. Suara jeritan histeris terdengar keras menembus headphone miliknya, membuatnya sadar jika kegilaan ini terus berlanjut, dunia Yegraverse akan hancur total. Kento langsung masuk kembali ke dalam game dengan terburu-buru, membuat Koru bingung dan bertanya kemana dia akan pergi. Ternyata dia menuju kota Nonglat, karena setelah membantai seluruh desa dan menewaskan ribuan orang, King mengumumkan wilayah itu sebagai target berikutnya. Sambil terus berlari, Kento merasa sangat bersalah dan berpikir apakah para pedagang diserang karena ulahnya. Hingga dia menyesal telah melakukan siaran langsung sebelumnya. Begitu menapakkan kaki di kota tersebut, telinganya langsung dipenuhi jeritan memilukan dari para penduduk yang dibantai tanpa ampun. Kento seketika terbelalak ngeri melihat skala kehancuran kota yang begitu parah di depan matanya. Salah satu tentara bayaran menantang dan bertanya siapa dia, namun karena Kento diam saja, bajingan itu berniat menghabisinya agar bisa menyusul King. Mendengar itu, amarah Kento meledak seketika, dan hanya dengan satu tebasan kilat, dia memotong lengan preman itu, lalu langsung memanggil jurus tangan Tuhan. Dengan mengaktifkan medan ganda, Shadow langsung menerjang barisan musuh di depannya. Koru memuji kekuatan cincin pembunuh milik Kento yang mampu memberikan tambahan kerusakan sebesar 20% saat melancarkan serangan kejutan. Sebuah kemampuan baru bernama S berhasil terbuka, membuat Kento berpikir apakah status yang dia gunakan bisa menyerap kekuatan musuh sepenuhnya. Sambil mencengkeram erat leher seorang lawan, dia menuntut jawaban di mana keberadaan King sekarang. Karena dia tahu betul musuh bebuyutannya itu sedang melakukan siaran langsung. Akibat tidak mendapatkan jawaban apapun, Kento langsung melenyapkan bandit tersebut. Tiba-tiba saja, perhatiannya teralih pada seorang pemain yang membawa kapak raksasa. Ayo jujur, dengar kesombongan pria berkapak ini, pasti bikin kesal.
Dia bertanya apa yang akan dilakukan Kento jika dialah dalang pembantaian, yang langsung dijawab tegas bahwa dia akan membunuhnya saat ini juga. Saat melancarkan serangan balasan, musuh itu mengejek Kento agar mengerahkan seluruh kemampuannya jika memang serius ingin menang. Namun, ketika menahan hantaman kapak tersebut, Kento menyadari bahwa kekuatan pria ini jauh melampaui dugaannya. Melihat Kento mulai mundur, musuh mengejeknya sebagai sampah yang bahkan tidak layak untuk dilawan agar tidak membuang-buang waktu. Saat ditanya keadaannya oleh Koro, Kento memintanya tidak khawatir tepat sebelum pria berkapak itu kembali menerjang dengan ganas. Sambil menghindar, Kento berpikir harus memanfaatkan kecepatannya. Namun tentara bayaran itu menyadari bahaya dan langsung menyerang balik. Terkejut, Shadow bertanya apakah lawan baru saja menggunakan akselerasi instan. Sambil membenarkan hal itu, si pria mengejek kalau Shadow tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Si Padang Iblis kembali menanyakan kondisi Kento, lalu memperingatkan bahwa bala bantuan musuh kini sudah mengepung tepat di belakang mereka. Sambil menarik napas panjang, Kento menegaskan kalau dirinya baru saja memulai pemanasan. Sang musuh mengejek, apakah Kento mulai gila karena ketakutan setengah mata. Apalagi dengan guyuran hujan deras yang membuat langit seolah ikut memusuhinya saat ini. Namun Kento membantah hal itu dan langsung mengaktifkan sihir es yang baru saja dia dapatkan. Kakek si pembunuh bayaran pun seketika membeku dan menempel erat ke tanah akibat efek kunci es tersebut. Merasa diremehkan, pria berkapak itu berteriak bahwa dia sudah bosan bermain-main. Tiba-tiba muncul tepat di belakang musuhnya. Shadow berbisik menyuruhnya untuk santai dan menikmati sisa pertarungan ini sedikit lebih lama lagi. Kento lalu memutuskan membereskan musuh lain yang dengan cepat langsung terhisap oleh kemampuan medan ganda miliknya. Bos bandit itu kebingungan bagaimana hal mustahil tersebut bisa terjadi dan mengapa mayat mereka tidak lenyap ke udara. Tiba-tiba saja, Koro berteriak kencang hingga membuat seluruh pandangan berubah menjadi merah darah. Dengan sekuat tenaga, Kento berusaha menahan pegangan pedangnya yang tampak sedang mengalami proses kenaikan level yang luar biasa. Si pria berkapak kembali menerjang dan berteriak tidak akan membiarkan Kento berbuat sesuka hati, namun dia malah terpental jauh sebelum terkena tebasan telat. Kento berkata bahwa berkat musuhnya itu, dia justru menjadi jauh lebih kuat. Lalu mengeluarkan pedang legendarisnya untuk melepaskan jurus tangan Tuhan. Senjata iblis itu menyatakan kalau semuanya telah berakhir. Namun Kento tampak sangat sedih karena merasa gagal menyelamatkan para penduduk. Koro menyuruhnya untuk melihat ke arah belakang, meski Kento mengira hanya ada reruntuhan kota yang tersisa. Tiba-tiba, seorang penduduk berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Setelah bersembunyi sekian lama, dengan cepat, penyintas lainnya pun mulai bermunculan satu persatu, membuat Kento merasa lega karena berhasil datang tepat waktu. Namun di tengah kelegaan itu, seseorang tiba-tiba muncul dan memuji pertarungannya yang luar biasa. Mendengar suara yang sangat familiar itu, mata Kento langsung membelalak kaget. Berdiri dengan sombong, King berkata kalau ini saatnya menemui sosok yang sedang ramai diperbincangkan. Keduanya saling menatap tajam dengan penuh ketegangan sebelum pertempuran dimulai. Namun, musuh tangguh itu membuat Kento tersentak kaget karena tiba-tiba memanggil nama aslinya di dunia nyata. Shadow mulai gagap, benar-benar bingung. Kuro bertanya apa maksudnya semua ini. Si MC bilang dialah orang yang merebut King darinya. Malas menunggu, Raito langsung mengayunkan senjatanya. Serangan itu mementalkan si bocah, tapi untungnya dia masih bisa berdiri tegak. Dia sadar gelombang kejutnya saja sudah memberi luka parah. Jelas dia tidak bisa menang karena perbedaan level yang jauh ini gila. Dia hampir dikalahkan oleh karakter yang dia ciptakan sendiri. Padang Iblis bertanya, apakah dia menyerah? Tidak mungkin. Ingatan tentang kekejaman Jinguji di dunia nyata langsung membakar tekannya untuk tidak akan pernah mundur di Yggdrasil. Sambil menyebut namanya sebagai Shadow, dia langsung menerjang maju. Dia bukan lagi mainan Raito. King mengaktifkan perisai pelindungnya sambil mengejek si bocah sebagai pecundang yang harus segera menyerah. Melihat darahnya menipir, si MC langsung memakai skill akselerasi instan. Sialnya, dia langsung dihentikan oleh Imperial Sacred Formation yang menetralkan semua jenis serangan. Kuro berteriak bahwa serangannya sia-sia dan menanyakan rencananya. Si bocah mengiyakan karena skill musuh memang aktif selama poin mana masih ada. Namun, King tidak tahu
kalau ada celah rahasia untuk menembus pertahanan suci yang tidak masuk akal itu. Nah, perhatikan baik-baik langkah nekat ini, dia langsung melancarkan serangan beruntun tanpa henti demi mencari celah sekecil apapun. Dengan kesal, Jingwuji menyuruhnya mati saja. Tepat saat itulah, Xiao Bei menemukan celah dan menebasnya, membuat sang kakak terkejut setengah mati karena pertahanannya berhasil ditembus. Ternyata jika King terkena serangan berkali-kali di titik yang sama, skill miliknya akan batal. Trik ini memanfaatkan celah sistem yang hanya diketahui oleh pemain veteran. Meski begitu, sang ksatria sombong itu mengejat karena dia hanya kehilangan 1 poin darah. Tidak peduli, Kenji membalas bahwa itu tetaplah sebuah luka yang berhasil dia daratkan. Liciknya, Raito malah tersenyum tipis dan menunjukkan sesuatu di layar besar. Di sana, orang-orang yang mati-matian dilindungi si bocah ternyata dikurung dalam jeruji besi. Salah satu tawanan memprotes kesalahan mereka, tapi penjaga langsung menghajarnya. Melihat Shadow mulai panik dan terbata-bata, King bertanya dengan angkuh, apakah si bocah sadar dengan situasinya sekarang? Dia menggocorkan bahwa ada banyak tawanan di tempat lain, selain Nonglade. Jika si bocah berani bergerak sedikit saja, seluruh desa itu akan diratakan dengan tanah. Sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, ksatria itu menegaskan bahwa yang terkuat selalu menang, melawannya adalah tindakan sia-sia, baik di game maupun dunia nyata. Untuk mengakhiri pertunjukan ini, Raito mengaktifkan skill Imperial Sword Dance miliknya. Kobaran api dahsyat menerjang, gawat. Kuro berteriak kencang menyuruhnya menghindar, tapi semuanya sudah terlambat, karena hitung mundur dimulai, jatuh dari tebing, Shadow harus segera bangkit, agar karakternya tidak terhapus selamanya. Tersisa 10 detik terakhir, sang protagonis menolak menyerah, karena dia sudah bersumpah untuk membalas dendam. Masalahnya, dia sama sekali tidak tahu cara mengalahkan Jingwuji, dan itu membuatnya sangat frustrasi. Tepat di detik akhir, dia mulai berteriak kencang. Namun tiba-tiba saja, cincin asasin di jarinya bersinar terang, membuat si bocah terkejut setengah mati. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di sebuah kamar asing, dan bingung dengan apa yang terjadi. Sambil bersandarkan perabot kayu, Kuro menyahut bahwa si bocah seharusnya bertanya, siapa orang asing di ruangan ini? Tiba-tiba, sepasang tangan mencengkeram leher Shadow dan bertanya apakah dia sudah bangun. Dia langsung mundur ketakutan, membuat pria penutup mata itu menduga Yuba salah orang. Saat pedangnya bertanya, si bocah mengaku tidak mengenal pria itu, setidaknya bukan dengan karakter barunya sekarang. Di game ini, ternyata ada 5 karakter NPC hebat, yaitu pendekar pedang, biksu, pemanah, penyihir, dan seorang asasin. Dulu ketika masih menjadi raja, Kento pernah menjalankan misi bersama pria ini. Saji, sang pembunuh bayaran terhebat dari semuanya. Sang protagonis pun penasaran, mengapa pembunuh legendaris ini mau menyelamatkannya. Saji menjelaskan bahwa dia menolongnya karena cincin itu, yang rupanya memiliki fungsi rahasia. Sambil bersedekap dada, pria itu mengaku telah meminta Yuba memberikan cincin itu kepada orang pemberani yang nantinya akan menjadi muridnya. Shadow terkejut dan menganggap ini kesempatan emasnya. Tapi Saji langsung menyela kalau si bocah terlalu ceroboh karena begitu mudah didekati oleh orang asing. Jadi, setelah lukanya sembuh, dia harus segera pergi. Terkejut dan menolak diusir, sang protagonis memohon sambil berkata bahwa dia terlalu lemah untuk melindungi apapun sendirian. Karena itulah, dia harus mencari cara untuk menjadi jauh lebih kuat. Khawatir situasi memburuk, Kuro menyuruh tuannya tenang, tapi coba tebak kelanjutannya. Sang asasin tiba-tiba berubah pikiran dan menantangnya ujian di luar. Dia yakin amarah bocah ini bisa jadi kekuatan besar jika dikendalikan. Sambil bangkit berdiri, Shadow menetapkan rencana barunya untuk menjadi murid sang legenda, menaikkan levelnya, lalu menghancurkan para petinggi Nordic Blade demi merebut kembali semua yang dicuri oleh Raito. Di luar, Saji berbicara dengan seseorang. Orang itu berkata dia hanya setuju membantu karena permintaan Yuba, dan dia juga tidak mengenali pemuda tersebut. Sosok itu adalah Ari. Sebelum pergi, dia berbisik memiliki firasat kuat bahwa dia dan Shadow akan bertemu lagi. Begitu sang protagonis siap, latihan tanding pun dimulai. Di dalam hatinya, Kento mengeluh karena sulit melancarkan serangan combo. Sementara itu, pria penutup mata bertanya mengapa dia tidak menggunakan skillnya. Si bocah pun mengaktifkan Ice Block, lalu memakai akselerasi instan untuk menyerang dari belakang. Namun,
Zaji dengan mudah melompat menghindar ke atas pohon sambil memuji kecepatannya yang lumayan. Saat ditanya, sang protagonis mengaku baru level 30, sang master menyimpulkan bahwa dia minimal harus mencapai level 50 untuk bisa memulai latihan sebenarnya. Setelah berhasil melewati tes awal, sebuah misi baru terbuka. Sambil berbalik badan, Shadow sesumbar bisa mencapai level itu dalam seminggu. Namun, sang asasin menegaskan dia hanya punya waktu 3 hari jika serius ingin menjadi muridnya. Naik 20 level dalam 3 hari, mustahil. Si bocah pasrah tidak akan tidur. Dalam waktu dekat, di tengah latihan sengit, Zaji langsung menyerangnya dari belakang karena gerakan si bocah terlalu mudah ditebak. Bruk, dia terhempas sangat keras ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sang master pun langsung mengejek kemampuannya. Namun demi mengalahkan King, sang protagonis memaksakan dirinya untuk bangkit. Pria itu menasihati Kento agar membiarkan niat membunuh memenuhi seluruh tubuhnya tanpa kehilangan ketenangan. Baginya, itu adalah syarat paling dasar untuk menjadi muridnya. Tiba-tiba, notifikasi selamat muncul di layar dan sang protagonis akhirnya berhasil menembus level 50 sambil meregangkan otot. Sang asasin mengaku mengira bocah ini butuh 5 hari, membuat si bocah sadar tindakannya memang di luar nalar. Setelah mendapatkan skill bernama Shadow Patli, Shadow merasa bingung, namun Zaji menjelaskan bahwa itu adalah atribut khususnya dan dia hanya akan menunjukkannya sekali saja. Dia langsung lenyap ke dalam kegelapan dan muncul tepat di belakang protagonis. Skill ini memungkinkan pengguna berpindah lewat bayangan orang lain. Guru menyahut bahwa kemampuan ini sangat cocok dikombinasikan dengan cincin asasin. Melangkah mendekat, sang master meminta bantuannya karena mendengar rumor monster aneh bermunculan dan para penyihir hilang misterius. Mengingat situasi berbahaya ini, memiliki rekan perjalanan tentu akan sangat membantu. Tanpa ragu, si bocah langsung menyanggupinya demi imbalan besar jika misi ini berhasil diselesaikan. Sementara itu di tempat lain, terdengar suara gerutuan seseorang yang kesal karena spesimen percobaannya gagal total. Terlihat dua makhluk aneh terkurung di dalam tabung kaca besar sambil menekan tombol. Pria bermata merah menyala itu tersenyum puas melihat reaksi mereka. Demi kelancaran riset pribadinya, dia harus menyelesaikan misi membantai pemain level 50 memakai monster hasil modifikasinya. Beberapa waktu kemudian di Rawacardis, Kento menyadari bahwa ucapan Zaji tentang monster itu bukanlah bualan belaka. Sang pembunuh menambahkan bahwa target utama mereka ada di dalam rumah besar itu. Melihat banyak komentar bermunculan di layar, sang master terkejut karena tidak tahu kalau Xiaobe adalah seorang streamer. Si bocah langsung meminta maaf atas kegaduhan penontonnya. Namun Zaji tidak keberatan karena perhatian ini justru membuatnya bersemangat. Sambil menerjang maju, dia mengaktifkan skill andalannya, Triadline Sword Dance, dan langsung menyapu bersih segerombolan monster itu dalam sekejap mata. Di dalam hatinya, sang protagonis menyadari bahwa pria itu benar-benar menahan kekuatannya saat melatihnya kemarin. Zaji kemudian menyuruh Shadow masuk ke dalam rumah besar, sementara dia membereskan sisanya di luar. Sang protagonis melangkah masuk ke markas sekte sesat itu. Saat para penonton siaran langsung bertanya apa yang terjadi, dia menjawab bahwa sekte ini terus membuat kekacauan, dan siaran mungkin terputus di area bebas kamera. Kuro merasa alasan itu sangat aneh. Tapi Kento bersikeras tidak boleh ada yang melihat arena duel rahasia tersebut. Setelah memeriksa peta, dia berhasil sampai di lantai 3 dan membuka pintu besar di hadapannya. Sesosok musuh menghadang jalan, tapi tampilannya yang sangat imut membuat si bocah ragu apakah makhluk lucu ini benar-benar lawannya. Tiba-tiba ada yang menyuruhnya melihat ke belakang. Saat berbalik, dia langsung berhadapan dengan sekumpulan monster mengerikan. Satu monster langsung menyerang tapi lenyap dalam sekejap. Kento berpikir ini pasti makhluk berkode. Tiba-tiba seseorang muncul dan mengejek bahwa dia tidak menyangka chimera buatan massal itu bakal hancur hanya dengan sekali pukul saja. Dia bilang sudah lama tidak melihat Shadow, tokoh utama kita bingung. Tapi si asing mengingatkan kalau dia adalah Sudi, pemburu pemula yang sengaja membuat akun baru demi balas endem. Sambil berteriak, Sudi memanggil gorila bertanduk dan bersiap bersenang-senang, tapi dalam sekejap mata, semua benda berantakan dan monster itu langsung hancur hingga membuat si musuh melongo tidak percaya. Sambil duduk santai di atas gorila besar itu, Shadow bertanya siapa tadi yang katanya mau dia habisi. Tiba-tiba Kento muncul di belakang tentara bayaran itu.
Untuk memastikan apakah dia dalam sekte sesat ini, Sudi panik setengah mati dan menyuruh Kento menjauh, tapi si tokoh utama malah meledet. Apakah dia ingin akunnya dihapus lagi? Gemetar ketakutan, Sudi mengaku kalau sang ketua ada di balik pintu besar dan memohon agar dilepaskan, tapi Shadow langsung menebasnya sambil memperingatkan agar dia jangan pernah berani menampakkan wajahnya lagi. Di dunia nyata, penonton merasa Shadow sangat mengerikan, tapi juga keren luar biasa. Tanpa ragu, Kento berjalan santai memasuki laboratorium misterius itu. Padang iblis Kuro kagum melihat tempat itu dan penasaran siapa dalam modifikasi monster ini. Begitu sampai di pintu terakhir yang terkunci, Kento langsung menebasnya dengan pedang agar bisa masuk dengan gaya. Di dalam, seorang ilmuwan mengeluh. Karena Kento masuk dengan kasar, dia memperkenalkan diri sebagai Iridis, petinggi Nordic Path, lalu menuduh anak itu sebagai pembunuh yang mengacau di laboratorium penelitian sucinya. Dengan senyum menyeramkan, peneliti itu berkata kalau Shadow datang di saat tepat karena mahakarya barunya baru saja selesai. Kento mulai mencium aroma khas Rin. Iridis menjelaskan bahwa dia menggabungkan data karakter non-pemain ke dalam tubuh monster. Saat dipanggil, sesosok satria naga raksasa langsung bangkit berdiri. Kento benar-benar terkejut melihat monster itu seolah sedang tertawa lebar. Saat menyadari gadis kecil itu terperangkap di bagian belakang, ketakutan terburuknya terbukti dan dia segera bersiap mengakhiri eksperimen gila ini. Di tengah pertarungan, Kuro heran kenapa Kento tidak menyerang balik. Kento beralasan, karena ada jiwa manusia yang terjebak di dalam monster itu. Ksatria naga itu lalu menyemburkan api biru sambil menyerap energi kehidupan mereka. Sambil menghindari serangan fatal berikutnya, Kento memikirkan cara menyelamatkan para korban. Dia menduga rahasianya ada pada gelang bercahaya di pergelangan tangan monster tersebut. Iridis tertawa yakin kalau bocah itu tidak akan menang. Sekarang perhatikan baik-baik, Shadow menangkis serangan, melompat ke udara tepat di depan sang naga, lalu bersiap menunjukkan cara bertarung dengan pedang ganda yang sesungguhnya. Muncul di punggung musuh, dia langsung menebas gelang misterius itu hingga memicu ledakan cahaya terang. Sang peneliti Shad dan memerintahkan ciptaannya fokus membunuh target utama. Menuruti perintah, naga itu menyemburkan lautan api dahsyat ke arah Kento yang hanya berdiri tenang menyaksikannya. Detik berikutnya, Kento menggunakan jurus bayangan untuk muncul di bawah sang ksatria demi memotong sisa gelang. Dia menebas lagi hingga monster itu menjerit kesakitan lalu ambruk tak berdaya. Shadow khawatir dengan nasib para korban saat melihat lingkaran data berubah menjadi butiran cahaya. Serpihan itu melayang indah di udara, dan dia hanya bisa berdoa agar mereka selamat. Tiba-tiba cahayanya menguat dan para sandera langsung terjatuh ke lantai. Rin membuka matanya, lalu melihat Kento berlari mendekat. Tangis haru pecah saat Kento memeluknya erat dan bersyukur dia baik-baik saja. Terperangat, Iridis heran bagaimana data korban bisa pulih kembali dan sadar misinya gagal total. Sambil meratap di lantai, dia mengutuk Salbai karena dirinya gagal mendapatkan kelas unik yang diinginkan. Cukup dengan menekan satu tombol, monster-monster di dalam tabung eksperimen terbebas dan langsung bersiap melampiaskan amarah sang pencipta. Kento langsung pasang badan melindungi orang-orang tak berdosa itu dan menyuruh mereka segera lari. Si ilmuwan gila justru tertawa girang karena ingin melihat Kento bertarung kerepotan demi melindungi para sandera. Seekor tikus iblis melompat dan menggigit pedang Kento. Dia membatin bahwa tingkat kekuatan monster ini sebenarnya biasa saja, tapi situasinya menjadi sangat sulit karena ada nyawa yang harus dilindungi. Sialnya, Rin tertangkap oleh salah satu monster dan berteriak ketakutan, memaksa Kento bergerak cepat. Tak lama kemudian, gerombolan monster mengepung mereka, sementara Iridis memberi perintah untuk segera menghabisi semuanya. Tiba-tiba seseorang datang menawarkan bantuan kepada Shadow. Ternyata itu Gen, sang guru, yang langsung membantai para monster dengan sangat mudah. Iridis panik setengah mati melihat kedatangan salah satu dari 5 pendekar legendaris itu. Kento meminta gurunya membawa Rin dan para korban keluar sementara dia mengurus si ilmuwan gila. Guru Gen mengangguk paham lalu berjanji akan menunggunya di luar laboratorium. Mengaktifkan jurus medan ganda, Kento bertanya apakah Iridis siap menebus semua dosanya. Sambil ketakutan di lantai, pria itu memohon ampunan. Namun sang pahlawan menegaskan kalau waktu eksekusi telah tiba. Tiba-tiba musuh baru menghadang dan berkata kalau dia tidak akan membiarkan sang ilmuwan dibunuh begitu saja.
tapi Kento hanya tersenyum tipis lalu langsung menerjang maju tanpa ragu, memaksa pria itu bergerak secepat kilat hanya untuk menahan tebasan pedangnya. Setelah berhasil menangkis serangan, pria berambut putih itu tersenyum gembira. Kento berterima kasih atas pujiannya sambil diam-diam menyadari kalau musuh barunya ini luar biasa kuat. Dia menebak kalau Shadow menguasai teknik bertarung yang cukup berbahaya. Melihat reaksi terkejut si tokoh utama, dia langsung tahu tebakannya tidak salah. Memperkenalkan diri sebagai Ken, salah satu dari 4 petinggi Nordic Pact, dia sangat senang bisa bermain-main, lalu langsung melancarkan jurus pamungkasnya bernama Lupus Strikes. Meski berhasil menahan benturan kuat, Kento sadar kalau setiap pukulan beruntun musuh terasa semakin berat. Ken bertanya seberapa kuat dia bisa bertahan. Memaksa Kento berniat mundur perlahan, namun tiba-tiba kakinya justru dikunci oleh segerombolan kadal. Sekali tebas dia berhasil bebas, tapi kadal lain terus bermunculan. Iridis berteriak kesal mendesak Ken mengakhiri duel ini, bukannya segera menghabisi Shadow. Ken malah santai mendekat, karena tidak ingin merusak kesenangan bertarungnya. Di tengah adu mulut mereka tentang rasa terima kasih bantuan tempur, pedang iblis Kuro berbisik kepada Kento bahwa ini adalah saat paling cerdas untuk kabur melarikan diri. Menolak saran itu, Kento merasa ini kesempatan emas untuk menumbangkan keduanya, sekaligus kesal karena omongannya dipotong. Ken memperingatkan kalau nasib buruk mereka sudah tidak bisa dihindari lagi sekarang. Pedang iblis kembali mendesak pemiliknya untuk kabur secepat mungkin. Kalian harus tahu, kalau di dalam wilayah duel absolut ini, aturan maut berlaku tanpa terkecuali. Jika Kento kalah, jiwanya akan langsung ditelan oleh murka Tuhan. Tanpa memberi celah untuk lari, Ken melancarkan serangan beruntunnya kembali, sambil memuji ketangguhan Kento yang sanggup bertahan dari 10 hantaman langsung. Di tengah keputusasaan itu, tebasan dahsyat pembelah langit melesat hebat, hingga memaksakan mundur seketika. Ari mendadak muncul, dan memperingatkan kalau mereka belum sanggup menghentikan musuh kuat ini. Saat Kento bertanya alasannya datang, wanita itu hanya berkata akan mengurus Iridis. Padahal dalam hatinya, dia hanya ingin menguji apakah Shadow layak memegang pedang iblis Kuro. Kembali menyerang, petarung itu merasa wanita tersebut sangat mempercayai sang bocah, dan berjanji akan menanyakan alasannya. Setelah menang, pedang iblis terus menahan hantaman keras, membuat Kento sadar dia sama sekali tidak boleh terkena pukulan telak musuh yang bertambah kuat ini. Menerjang maju tanpa ampun, Ken berteriak bahwa Kento tidak bisa kabur lagi, lalu melepaskan jurus tarian tinju aliran air miliknya. Kento kembali nyaris terkena serangan maut tersebut. Musuhnya tertawa puas dan mengaku sengaja melesat agar anak itu berhenti melarikan diri dan mulai menikmati pertarungan seru ini bersamanya. Detik itu juga, tokoh utama kita langsung bercucuran keringat dingin karena tertekan. Di sudut lain, pertahanan Ari akhirnya runtuh hingga dia terkapar di tanah. Sang ilmuwan tertawa licik menyebut itu hukuman pantas karena berani merusak laboratorium penelitiannya. Begitu melihat monster raksasa itu, Kuro langsung menyuruh Shadow kabur agar dia dan si cewek tidak terancam bahaya. Tapi, demi Rin, Kento bersumpah tidak akan kalah lagi dan menolak mundur. Sementara itu, si cewek yang terkapar di tanah merasa tidak percaya kalau dia adalah orang pertama yang mempercayai pemuda ini. Kento memuji si anak, tapi mendadak tangan iblisnya aktif dan bayangan hitam langsung menyelimuti tubuh serta pedangnya. Senjata itu berteriak kencang, kaget karena kekuatan misterius tiba-tiba bangkit di dalam dirinya. Cukup satu tebasan, tangan itu langsung melumat ciptaan si ilmuwan gila dan mulai mengincar musuh lainnya. Beruntun, Ken masih sempat menahan serangan pertama. Sementara itu, tokoh utama kita bingung kenapa tangan Tuhan ini tampaknya tak banget. Panik setengah mati, Arisa melempar ramuan ke cakar hitam itu, tapi sihirnya malah mental dan justru mengenai si rambut putih. Shadow berteriak kalau ini belum selesai. Si musuh sempat berbalik untuk menangkis, tapi pergelangan tangannya tetap tergores dan membuat darahnya berkurang. Kuro mengaku sangat menyukai sensasi kekuatan ini dan meminta tuannya bergegas menyerap segalanya. Di bawah, si peneliti heran kenapa pedang itu memancarkan aura yang begitu mengerikan. Tapi si bocah masih bisa mempertahankan kesadarannya. Arisa tiba-tiba muncul dan menjelaskan kalau itu baru sebagian kecil dari kemampuan pedangnya. Cakar hitam itu pun langsung bergerak menerkam si peneliti. Sadar tidak ada peluang menang karena Kenpon kewalahan, si ilmuwan buru-buru melempar ramuan ke tanah untuk menciptakan kabut asap pelarian. Ken menggerutuk karena waktu bermainnya habis.
padahal dia masih ingin melanjutkan pembantaian seru ini. Kento mencoba mengejar, tapi terlambat karena mereka terlanjur lenyap. Di dekat Arisa, Shadow langsung menuntut penjelasan tentang siapa dia sebenarnya dan bagaimana dia bisa membangkitkan kekuatan Kuro. Arisa menyuruhnya datang ke Cave Frozen besok siang kalau dia memang penasaran. Sebelum keluar dari gym, dia membisikkan nama asli Kento, yang seketika membuat cowok itu merinding ketakutan. Memikirkan kejadian tadi, Kento penasaran rahasia, apalagi yang disembunyikan oleh Kuro. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap pergi ke pertemuan itu, meski hatinya merasa agak ragu. Di luar, Saji melapor kalau tugasnya mengamankan para karakter non-pemain sudah beres. Kento berterima kasih sambil melihat tumpukan monster yang dihabisi rekannya, lalu menerima jubah pembunuh sebagai hadiah. Selain itu, si tentara bayaran juga memberikan pelindung dengan pendekar pedang. Kento menerima hadiah itu dengan gembira sebelum mereka berpisah dan berjanji akan bertemu lagi nanti. Kembali ke dunia nyata, Kento mendatangi Cave Frozen dan bingung bagaimana cara mengenali sosok Arisa. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Ternyata itu dia yang membuktikan kalau dia tahu wajah asli Kento di dunia nyata, meski berbeda jauh dengan avatarnya. Begitu Kento duduk, dia memperkenalkan diri sebagai Arisa dan menyapanya dengan sopan sebagai pewaris sak dari kelompok bisnis raksasa, Jinguji Group. Kaget setengah mati, Kento bertanya bagaimana dia bisa tahu hal itu. Arisa menyuruhnya santai dan mengaku mendapatkan datanya lewat Kuro. Kento pun heran bagaimana dia bisa mengakses informasi pribadi pemain. Tapi dia segera tahu kalau Arisa adalah insinyur pembuat game ini yang dipecat sepihak setelah Jinguji Group mengambil alih. Kini dia ingin membalas dendam, tapi butuh bantuan Kento. Hal itu langsung mengingatkan Kento pada semua kejahatan yang dilakukan Raito padanya. Kento pun bertanya apa keuntungannya bagi dia, karena tujuan awalnya ke sini cuma ingin tahu soal Kuro. Arisa langsung menyetujui syarat itu dan menjelaskan kalau senjata legendaris tersebut sengaja dia rancang khusus demi menghancurkan kekuatan raksasa bisnis klan Jinguji. Kento akhirnya paham situasinya. Arisa sengaja menyerahkan Kuro pada pemain pro agar tidak dicurigai perusahaan raksasa itu. Setelah mengemban, Shadow percaya ceritanya. Tapi dia hanya ingin mengalahkan King, bukan menghancurkan seluruh Jinguji Group. Baru saja dia mau menolak. Tapi jujur kita semua juga tahu kan, kalau mustahil mengalahkan King tanpa senjata mumpuni. Mengakui kebenaran ucapannya, Kento berbisik kalau dia pernah kalah telak dari kakaknya itu. Si insinyur lalu menawarkannya sponsor, karena siaran langsungnya sedang viral. Kento tertarik, tapi dia ragu ada sponsor yang mau melirik pemain baru sepertinya. Arisa membantah dan mengungkapkan bahwa dia adalah bagian dari Otre Group, raksasa bisnis yang sanggup menandingi Jinguji Group. Perusahaan itu ternyata masuk jajaran 5 konglomerat terbesar dunia milik ayah dan kakaknya, otomatis menjadikannya sang pewaris tunggal. Arisa menjamin misi mereka berdua akan sukses jika Kento bersedia bekerja sama. Kento merasa tawarannya menggiurkan, tapi mengobrol di tempat umum seperti ini terasa kurang aman. Mendadak, Arisa menjentikan jari dan membuat si Kev membeku seketika. Tenang saja, ucapnya santai. Seluruh stasiun ini milik Otre Group, jadi tidak perlu cemas. Dia lalu menuntut jawaban Kento yang saat ini hanya bisa berdiri melongo keheranan. Sebulan kemudian di dalam game, jagoan kita sedang mengawasi anggota puncak Nording. Kuro berbisik kalau sekarang saatnya mereka memulai balas dendam yang sesungguhnya. Kento setuju dengan perlengkapan barunya yang jauh lebih kuat. Dia tidak boleh gagal lagi. Inilah saatnya perburuan dimulai. Saat malam tiba di desa Gas Es, para bandit sibuk menggosipkan rumor tentang penyabotas yang kabarnya adalah adik dari Kim. Tiba-tiba, cakar hitam raksasa muncul, siap membantai mereka. Dan hanya dalam satu tebasan, 2 kepala pembunuh langsung melayang. Shadow muncul dan meledek gerakan mereka yang terlalu lambat. Kuro memuji kondisi fisik rekannya, namun tiba-tiba tersadar ada yang aneh, dan mereka rupanya sudah dijebak sejak awal. Kan mendadak muncul dan memuji insting tajam si bocah. Sadar kalau si tentara bayaran gila tarung ini tidak akan membiarkannya pergi, Kento harus meladeninya dulu sebelum menantang sang raja. Melihat para penggemar bersorak, si rambut putih malah menonjok salah satu dari mereka karena merasa aneh. Kacau banget kan perilakunya? Kan mengaku meskipun dia diperintah untuk menangkap Shadow, dia lebih memilih duel 1 lawan 1. Dia lalu memastikan apakah rumor tentang adik King itu benar.
dan Kento balik bertanya apa reaksinya jika itu nyata. Kan merasa bergabung dengan Gilda ternyata membosankan karena cuma disuruh membantai karakter non-pemain tanpa alasan jelas. Jadi dia memutuskan keluar dari puncak Nordik. Para bandit lain langsung meneriakinya pengkhianat. Tapi Ken masa bodoh. Menurutnya menonton duel Kento melawan King nanti jauh lebih seru daripada perintah Gilda. Dia pun pamit pergi duluan. Kento setuju dan menjamin kalau rencana berjalan lancar, dia akan selalu siap meladenikan kapan saja. Melihat si bocah menghilang secepat kilat, Ken terkesima lalu tertawa lebar. Dia bergumam kalau hal-hal menyenangkan selalu sukses menaikkan suasana hatinya. Walaupun benci mengeroyok satu orang, dia sangat menyukai kekacauan ala pertempuran bebas ini. Jadi apapun hasilnya, hidangan penutup yang lezat sudah menantinya di akhir nanti. Shadow tiba di desa tempat Raito sudah menunggu. Ditanya soal kaburnya Kento menyindir kalau sepertinya para anak buah tidak ada yang menyukai sang kakak. Seluruh sudut desa tampak sepi karena Kento sudah mengevakuasi semua karakter non-pemain ke tempat aman. Tanpa peduli sedikit pun, Raito berkata dia sudah bosan menunggu pertunjukan dimulai. Mengaktifkan kemampuan khususnya, Kento bersumpah kali ini, dia yang akan menang. Di sisi lain, King mengingat laporan tentang kemampuan misterius adiknya yang efeknya masih belum jelas, sehingga dia harus menangkis segala serangan. Raito mengaktifkan sihir pertahanan kastil kekaisaran miliknya, Panik. Kuro memperingatkan Shadow untuk mundur, tapi Kento menjelaskan kalau kemampuan itu hanya menaikkan daya tahan King selama 3 menit. Sambil menerjang maju, Ksatria itu mengejek adiknya tidak akan bisa menggoresnya sedikit pun. Tapi saat bentrokan terjadi, Raito heran kenapa serangannya sendiri justru gagal mengurangi darah si bocah. Kento menebak kebingungan kakaknya dan menjelaskan kalau luka hanya akan tercipta jika serangan itu benar-benar mendarat di tubuh lawan. Terkejut dari arah belakang, King langsung menghantam Tanan dengan jurus penghancur kekaisaran untuk mengunci gerakannya. Shadow menegaskan dialah yang akan mendaratkan luka pertama padanya. Sambil berteriak murka, Raito menyuruh adiknya itu segera turun dari tunggangan. Sambil melepaskan seluruh kekuatannya, Raito mengejek kalau adiknya akan tetap menjadi pecundang cemas. Kuro menilai provokasi Kento terlalu berbahaya, tapi Kento tersenyum karena memang itulah kunci menembus pertahanan mutlak lawannya. Sambil melancarkan serangan, King meremehkannya dan bertanya apa dia bakal kena trik murahan yang sama lagi. Untung pedangnya menyuruh sang protagonis menghindar dan kita bisa melihat ledakannya dari radius yang sangat jauh. Begitu debu mereda, Ksatria itu tertawa kencang. Dia sombong berkata bahwa pada akhirnya dialah sang pemenang sejati. Tiba-tiba muncul di belakang lawannya. Jagoan kita memakai belati beracunnya, lalu mengejek bahwa Iridis lupa menceritakan tentang skill langkah bayangannya. King langsung mundur ketakutan sambil heran kenapa HP-nya terus berkurang. Sang protagonis menjelaskan kalau itu efek racun hidro dari belatinya. Dia mengaktifkan skill Gempa Bumi. Ini akhirnya. Siapapun yang terperangkap dalam guncangan Gempa, kelincahannya akan langsung dipotong 50%. Lebih parahnya lagi, berkat efek dominasi darat, setiap kali target terkena damage, mereka kehilangan 20% kemampuannya. Raito mencoba menyerang, tapi tubuhnya kaku lumpur, meskipun formasi kekaisarannya sedang aktif. Jagoan kita menjelaskan bahwa formasi itu tidak bisa memblokir serangan langsung, termasuk damage dari efek debuff. Sambil berteriak panik, King bertanya mengapa pertahanan mutlaknya ini bisa hancur begitu saja. Shadow membalas dingin informasi itu tidak membuatnya abadi. Kehebatan pemain sejati adalah tahu bagaimana menutupi setiap kelemahan mereka dengan solusi cerdas. Jadi, berhubung saudaranya ini masih pemula, dia ingin menyambutnya di dunia game Yggdrasil. Seketika tangan Tuhan muncul di belakang Raito. Sementara itu, sang protagonis bersiap menebas dari atas. King bersikeras dia masih aman selama formasi kekaisaran suci masih aktif. Jagoan kita mengingatkan satu hal penting, bahwa mana milik King sudah habis terkuras. Sebelum meluncurkan serangan pamungkas, Kento mengucapkan selamat tinggal kepada King. Seketika semua kenangan indah bersama karakter itu terlintas di kepalanya. Sang ksatria pun terbelah menjadi dua sebelum akhirnya dilahap habis oleh tangan Tuhan. Setelah tugasnya beres, protagonis berkata sekarang giliran Oga yang harus dia bereskan. Di dunia nyata, Raito heran setengah mati, bagaimana bisa dia kalah dari orang selemah itu? Saat hendak minum, ponselnya tiba-tiba berdering keras. Di seberang telepon,
Ayahnya berteriak marah menanyakan apa yang telah dia perbuat dan menyuruhnya menyalakan televisi, di mana seluruh skema kecurangan mereka sedang dikuliti habis dalam berita dengan sangat murka. Sang ayah bertanya, apakah dia ingin menghancurkan grup Kimuji hanya karena dia terlalu keras kepala. Nah Lon, ternyata dalang pembocor semuanya adalah Arisa. Dia bekerja sama dengan para teknisi yang dipecat secara sepihak untuk merekam video pengakuan tentang semua kekacauan ini, hingga terungkap bahwa Raito adalah dalang utamanya, memicu kehancuran total grup Kimuji saat mengobrol dengannya. Sang protagonis menanyakan apa yang akan terjadi pada kakak dan organisasinya nanti. Ari membalas kalau mereka tidak akan bisa menyentuh Yunjin Inverse lagi, karena seluruh pendapatannya Amsong terkait dalangnya. Dia tampaknya dilindungi sangat ketat, sehingga Ari kesulitan mendapat info lebih lanjut. Jagoan kita sadar kalau ayahnya memang tidak pernah peduli padanya dan hanya menyayangi Raito saja. Kemudian mereka membahas tentang Arisai yang kembali bekerja di perusahaan game tersebut dan mendapat promosi jabatan bersama para teknisi lainnya. Sambil tersenyum, Kento berkata sangat menantikan update baru itu. Tiba-tiba alarmnya berbunyi tanda perang dimulai. Arisa menyuruhnya hati-hati dan Kento membalas hal yang sama dengan hangat. Tak lama kemudian, Shadow kembali masuk ke dunia game, di mana Ken sudah menunggunya dari tadi. Sambil bersiap, dia bertekad memenuhi janjinya di hadapan para penonton, termasuk Kiridis dengan kesal. Pria itu berteriak bahwa dia ada di sini hanya karena terpaksa. Ken menyuruhnya untuk menikmati pertunjukan ini, dan saat dia mengaktifkan skill andalannya, duel raksasa yang sesungguhnya pun resmi dimulai. Jagoan kita bersama pedangnya, Kuro, saling melampar senyuman sebelum akhirnya menerjang maju ke medan laga. Sang protagonis menegaskan mereka